Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Oh ya Kak, ini silakan diminum ya. Baik ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Sepertinya tidak baik-baik saja ya. Tapi kamu kok mengatakannya baik-baik saja? Apa kamu sedang ada masalah? Sebenarnya belakangan ini memang saya sedang tidak baik-baik saja Kak. Apa yang membuat kamu tidak baik-baik saja? Belakangan ini saya merasa sangat terpuruk dan tidak bersemangat untuk melanjutkan hidup Kak. Oke. Sebelum sesi konseling ini, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Kak. Oke, kalau belum, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling. Baik Kak. Oke, konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya, kepada konseli atau klien, yaitu kamu sendiri. Di sini dalam upaya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Konseling juga berasaskan pada keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi saya harap kamu menceritakan apapun itu dengan sejujur-jujurnya, dan konseling ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak usah khawatir rahasia kamu akan tersebar luaskan kepada orang lain. Baik Kak, insya Allah saya akan percaya. Oke, saya akan bertanya bagaimana hubungan kamu dengan mantan pacar kamu sebelumnya? Baik, hubungan ini dimulai dari kita kelas 12. Saya dan dia dikenalkan oleh teman saya. Karena kami merasa cocok, karena dia baik, perhatian, juga dia dermawan, terus dia selalu ada buat saya. Akhirnya saya memutuskan saya untuk berpacaran dengan dia. Kami selama berpacaran, dia juga sangat baik kepada saya. Dia selalu ada di saat saya sedang terpuruk maupun di saat saya sedang bahagia. Dia juga selalu membantu saya dalam melakukan hal apapun, seperti tugas sekolah. Bahkan ketika saya sakit juga dia selalu ada buat saya. Dia selalu ada buat saya. Terus kami juga banyak menghabiskan waktu bersama, banyak menghabiskan waktu bahagia, momen bersama. Bahkan kami juga sering membicarakan tentang masa depan, seperti ingin kuliah di kampus yang sama Kak. Tapi setelah lulus sekolah, kita banyak menghadapi masalah Kak. Yang awalnya gara-gara masalah kampus. Awalnya kita pengen kuliah di kampus yang sama, tapi karena saya terhalang biaya dan dia juga belum menemukan kampus yang sesuai dengan dia, akhirnya kita gap year 1 tahun, dan selama 1 tahun kita masih bersama dan menghabiskan momen bersama. Setelah 1 tahun berikutnya, dia memutuskan untuk kuliah di luar daerah Kak. Dia berkuliah di Malang, Jawa Timur, sedangkan saya alhamdulillah sudah keterima kerja di sini. Dan akhirnya kita melakukan hubungan jarak jauh atau LDR. Awalnya kita baik-baik aja tapi setelah 1 tahun berlalu, lama-kelamaan ya seperti itulah, seperti hubungan LDR pada umumnya. Setelah 1 tahun berlalu, saya merasa ada yang beda dari dia. Terus dia kayak sering menghindar dari saya. Yang awalnya kita sering chattingan, video call, bahkan teleponan. Terus lama-lama dia sering hilang kabar. Bahkan saya chat juga tidak pernah dibalas. Sampai akhirnya saya tahu
kalau ternyata dia tidak bisa melakukan LDR, dia memiliki cewek lain di sana. Dan akhirnya saya tahu, dan itu yang membuat saya sakit banget sih Kak. Padahal dia orang satu-satunya kepercayaan saya yang selalu ada buat saya. Dan akhirnya saya menanyakan hal itu kepada dia. Awalnya dia tidak pernah mau menjawab, mungkin dia sudah muak dengan saya. Akhirnya dia menjawab, tapi dia malah memarahi saya terus, dan dia memilih untuk memutuskan saya, dan dia lebih memilih selingkuhannya dibandingkan saya. Itu yang membuat saya sakit, dan yang paling sakitnya itu pas saya merasa diri saya sedang berada di titik terendah kehidupan Kak. Dan hal itu membuat trauma berat buat saya. Saya merasa sulit untuk bisa melanjutkan hidup kembali. Saya juga susah untuk percaya lagi kepada orang lain. Begitulah Kak. Oke, saya memahami perasaan kamu saat ini. Pasti kamu sedang sakit banget gitu ya. Setelah perjuangan kamu untuk mempertahankan hubungan kamu di masa LDR itu, ternyata dia meninggalkan kamu. Dan juga kamu saat ini kayak trauma dengan hubungan yang masa lalu itu dan sulit untuk percaya kepada orang lain. Bagaimana perasaan kamu setelah putus dari dia? Saya merasa sakit hati banget Kak. Sampai saya jarang makan, telat makan, terus saya sampai sakit, bahkan berat badan saya sampai turun drastis. Dan saya sekarang jadi sulit terbuka untuk siapapun itu. Setelah putus dari mantan pacar kamu, apakah kamu pernah memulai hubungan baru dengan orang lain atau pernah dekat gitu dengan orang lain? Iya, untuk itu kalau yang dekat, emang beberapa orang mencoba untuk mendekati saya, namun saya menolaknya karena saya belum bisa membuka hati untuk siapapun itu, dan saya merasa sangat trauma. Saya berpikir bahwa orang tersebut pasti akan sama nantinya. Oke, jadi bisa disimpulkan saat ini kamu sedang merasa trauma akibat putus dari mantan pacar kamu, dan sekarang juga kamu merasakan trust issue terhadap kepercayaan kamu kepada orang lain, dan selalu waspada kepada orang lain akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan pacar kamu ke kamu. Iya Kak, seperti itu. Menurut kamu penyembuhan itu seperti apa dari pengalaman yang sedang kamu alami? Ya, menurut saya langkah awal penyembuhan ini mungkin agar saya bisa memaafkan semua kesalahan dia, dan saya bisa melupakan semua masalah tentang itu. Oke, apakah kamu benar-benar sudah memaafkan dia? Saya memaafkan, namun di sisi lain saya masih menaruh rasa benci terhadap dia Kak. Apakah kamu masih sekarang nih, apakah kamu selalu masih terbayang-bayang dia atau terbayang-bayang momen bersama dia? Ya, kalau saya melewati tempat-tempat tertentu yang dulu kita sering di situ bersama, saya sering merasa dejavu, dan kadang kalau saya merasa sendiri, pikiran saya langsung berputar atas kejadian itu. Oke, sekarang apakah kamu sudah tidak percaya lagi kepada orang lain, atau kamu akan sedikit membuka hati kepada orang lain yang akan mendekati kamu? Untuk saat ini saya ingin mencoba bisa terbuka terhadap orang lain dan bisa menerima orang lain. Oke, baik.
Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk membuat hidup kamu itu lebih baik? Ya, langkah awal mungkin saya harus bisa melupakan dia. Terus saya juga ingin memperbaiki hidup saya, Kak. Saya pengen memulai hidup baru dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya, dan juga mungkin saya akan memperbanyak kegiatan saya, menyibukkan diri saya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti berolahraga dan bekerja. Dan saya juga mencari hobi lain agar saya lebih baik sih. Hobi lain apa yang ingin kamu lakukan? Ya mungkin seperti traveling gitu untuk menenangkan pikiran saya, Kak. Oke, bagus. Itu semua adalah hal yang positif. Saya yakin kamu pasti bisa untuk melakukannya, dan hal itu juga bisa untuk meningkatkan mood dan menjaga kesehatan mentalmu. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Alhamdulillah saya merasa lebih lega, seperti beban saya yang di sini selama berbulan-bulan saya pendam akhirnya bisa longgar, Kak. Oke, baik. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin pertemuan kali ini kita akhiri. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau dibicarakan lagi, tidak sungkan untuk menghubungi dan menemui saya lagi. Baik, Kak. Oke. Oke, baik, Kak. Terima kasih untuk waktunya.